Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Wulandari dengan NIM 1910502014 dari kelas BPIA 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental. Nah, di video ini saya mengambil judul tentang gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan stres pasca trauma. Nah, pengertian dari gangguan stres pasca trauma ini atau yang lebih dikenal dengan PTSD yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Itu merupakan suatu kondisi keadaan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis ini akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitan akan berkurang. Jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka seseorang tersebut dapat dikatakan mengidap PTSD atau gangguan stres pasca trauma ini. Nah, teman-teman, adapun penyebab dan faktor risiko PTSD ini. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami, melihat, atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian yang aktual, cedera serius, ataupun pelanggaran seksual. Nah, dokter tidak yakin mengapa beberapa orang mendapatkan gangguan PTSD ini, seperti masalah kesehatan mental pada umumnya. Kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya. Yang kedua itu mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Dalam artian ini memang sudah keturunan dari keluarga seseorang yang telah mengidap PTSD itu. Yang ketiga itu ada ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Dan yang terakhir adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Selanjutnya ada faktor yang memungkinkan seseorang itu dapat mengembangkan PTSD ini sendiri. Yang pertama itu mengalami trauma yang intens. Yang kedua itu pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak. Yang ketiga itu memiliki pekerjaan yang meningkatkan risiko, yaitu terkena peristiwa yang traumatis seperti personel militer dan responden pertama. Yang keempat itu memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi. Yang kelima memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minuman berlebihan atau penggunaan narkoba. Yang keenam kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman. Ya, ini merupakan faktor yang sangat memicu alias pendorong pengembangan PTSD ini tersendiri, karena kita hidup yaitu manusia yang bersosial dan sangat berpengaruh terhadap orang-orang sekeliling kita seperti keluarga, teman, dan lingkungan kita. Yang terakhir itu adalah memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental. Ya, sudah saya katakan sebelumnya, itu mungkin karena faktor keturunan ya, yang mengakibatkannya itu termasuk ke dalam kecanduan atau depresi. Nah, kemudian ada juga gejala dari PTSD ini sendiri, yang mana sebenarnya kemunculan gejala yang ditimbulkan dari PTSD ini beragam ya. Ada yang bermunculan dalam 1 bulan atau setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Nah, gejala PTSD ini pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, yang pertama itu ada gejala ingatan intrusif, yang mana ini terbagi menjadi 4, yaitu ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang-ulang padahal dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua itu menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi, yaitu kilas baliknya.
ketika seorang itu tidak memikirkannya, tapi itu selalu timbul dalam pikirannya. Yang ketiga itu mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Ya, ini mungkin hampir semua orang, misalnya ada kejadian yang buruk, itu biasanya ketika dia tertidur menjadi sebuah mimpi. Dan yang terakhir itu adalah distress emosional berat terhadap sesuatu yang mengingatkan pengidap pada peristiwa traumatis. Nah, adapun juga bagian nomor 2 yaitu avoidance, yaitu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis. Ya, seseorang yang mencoba untuk berpikir atau bercerita tentang pengalaman traumatis ya akan menjadi traumatis sendiri. Yang kedua itu ada avoidance, yaitu pertama kita harus mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis, karena itu bisa mengakibatkan traumatis sendiri pada diri kita padahal kita belum merasakan atau mengalaminya. Yang kedua, kita harus juga menghindari tempat, kegiatan atau orang-orang yang mengingatkan kita kepada kejadian traumatis. Yang ketiga, kita ada perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Nah, kita sebagai manusia sudah seharusnya dianjurkan untuk menghindari yang namanya berpikiran negatif. Karena selain merusak diri kita sendiri, kita juga merusak orang lain yang kita pandang negatif. Yang kedua itu putus asa tentang masa depan. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali karena banyak sekali anak-anak yang malah putus asa dalam masa depannya karena hanya mengalami satu kegagalan atau kesalahan dalam meniti kehidupannya. Sebenarnya kegagalan itu bukan menjadi titik akhir perjuangan kita, tapi harus bisa menjadi sebuah motivasi kita agar lebih semangat lagi untuk kedepannya. Yang ketiga adalah masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dan peristiwa traumatis. Ya, kita harus bisa mencoba melupakan, ya, harus melupakan pengalaman-pengalaman traumatis yang mengganggu kesehatan mental kita. Selanjutnya ada kesulitan mempertahankan hubungan dekat. Yang selanjutnya juga merasa terlepas dari keluarga dan teman. Nah, ini juga banyak sekali yang mengalaminya, bahwa merasa tidak diperdulikan, merasa tidak punya teman, padahal orang-orang sekeliling kita mencoba untuk memperhatikan kita. Yang ketujuh yaitu kurangnya minat dalam kegiatan yang pernah dinikmati. Yang kedelapan ada kesulitan mengalami emosi positif. Dan yang terakhir adalah merasa mati rasa secara emosional. Selanjutnya yang keempat itu ada perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Yang pertama itu menjadi mudah kaget atau ketakutan. Ya, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mentalnya pasti dia merasa mudah terkejut dan penakut, ya, sedikit penakut. Yang kedua itu selalu waspada terhadap bahaya. Yang ketiga, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat. Yang keempat itu kesulitan untuk tidur, ya, karena pikirannya yang tidak tenang, hatinya juga gelisah, itu juga merupakan gejala dari PTSD ini. Yang kelima itu kesulitannya berkonsentrasi. Yang keenam, kerapuhan, ledakan kemarahannya itu susah dikendalikan. Yang ketujuh itu rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Untuk selanjutnya, adapun cara mendiagnosis seseorang itu terkena PTSD atau tidak, yaitu melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, pemeriksaan pada fisik terdiagnosa untuk memeriksa masalah medis yang mungkin menjadi penyebab gejala dari PTSD ini. Yang kedua, melakukan evaluasi psikologis yang mencakup diskusi tentang tanda dan gejala serta peristiwa yang mengarah kepada diagnosis PTSD. Yang ketiga itu menggunakan kriteria dalam manual, yaitu diagnostik dan statistik gangguan mental. Oke, next ada pengobatan PTSD ini.
Sebagaimana pengobatan gejala PTSD pada umumnya terdiri dari beberapa terapi, obat-obatan dan juga dilakukan psikoterapi. Yang pertama itu ada psikoterapi, yaitu yang pertama terapi kognitif, membantu pengidap untuk mengenal cara berpikir, yaitu dengan cara pola kognitif yang menyebabkan terhambatnya pengidapan dalam proses melalui peristiwa traumatik tersebut. Yang kedua itu terapi paparan. Terapi paparan ini bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Dan terapi ini efisien terutama pada kasus di mana pengidap mengalami kilas balik atau mimpi buruk. Yang ketiga itu ada EMDR. EMDR ini menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial penggerakan mata terarah untuk membantu pengidap berproses atau memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi dari sang klien. Selanjutnya cara pengobatan PTSD ini yaitu dengan obat-obatan. Yang pertama antidepresan, yaitu obat ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Yang kedua ada anti kecemasan, yaitu obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Nah, selanjutnya kita masuki materi yaitu pencegahan dari PTSD sendiri. Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD ini pada awalnya, seperti tidak berhenti memikirkan apa yang terjadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah. Depresi, rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Nah, pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan atau dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dicegah, ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan kepada orang tersebut. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka. Nah, dukungan dari orang lain juga dapat membantu mencegah seseorang beralih ke cara mengatasi trauma yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang gejala kesehatan mental PTSD dari saya. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari bantuan profesional, jangan lupa jika belum melakukan konseling profesional, Anda dapat meminta saran kepada dokter keluarga atau dokter konsul dan mencari perawatan medis yang tepat atau rujukan untuk konseling profesional. Ingat, untuk mencari konseling yang tepat, Anda akan dapat memecahkan masalah secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.